Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Tiba waktunya kita berkumpul kembali, kita beribadah bersama-sama. Walaupun kita terpisah dengan jarak dan tempat, tapi itu tidak memisahkan kasih kita dengan Tuhan. Kita akan tetap terkoneksi dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudara berada. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan namanya. Kami datang padamu, kami bermazmur bagimu. Hanya Engkau Allahku yang ku sembah dan ku puja. Hanya padamu Tuhan aku berseru. Hanya padamu Tuhan ku berharap. Kaulah kekuatan bagi hidup kami. Hanya Kau Tuhan tempat ku berteduh. Ku percaya Engkau, ku percaya kuasa-Mu Tuhan masih ada. Terima kasih. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kau yang ku kagumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berseru, kami bermasmur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, buat berkat-Mu yang senantiasa melimpah. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku.
haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir
Selamat pagi, Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah yang luar biasa, yang saya percaya sampai hari ini kita ada semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita buka Alkitab kita dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya mau berbagi ini buat setiap kita. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata seperti ini, saya bacakan buat setiap kita. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, kata Yosua, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, kalau saudara pelajari teks ini merupakan khotbah terakhir atau khotbah perpisahan pada Yosua yang ditujukan kepada orang-orang Israel, pemimpin-pemimpin Israel pada waktu itu. Saudara, judul perikopnya pasal 24 bicara tentang pembaharuan perjanjian di Sikem. Menarik sebab ada sesuatu yang Yosua ingatkan kepada bangsa Israel. Apa yang Yosua ingatkan? Yang Yosua ingatkan adalah segala sesuatu yang dibuat Allah semenjak Israel masih ada di tanah di tanah Mesir sebagai bangsa budak. 400 tahun mereka menjadi bangsa budak. Dan dalam teks ini dikatakan Tuhan yang membawa mereka keluar dari bangsa Mesir itu. Nah, yang menarik saudaraku yang dikasihi Tuhan, nggak sampai berhenti di situ. Yosua menjelaskan dan kembali mengingatkan kepada mereka segala perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan atas kehidupan mereka. Pertanyaannya gini, kenapa Yosua mengingatkan ini kepada mereka? Terkadang Alkitab mencatat buat kita, bangsa Israel gampang lupa sama Tuhan, gampang berbalik arah. Yang seharusnya mereka tetap fokus memberikan penyembahan dan ibadah mereka kepada Tuhan, tetapi ketika keadaan tertentu dalam hidup mereka, terlalu mudah mereka meninggalkan Tuhan. Cek hidup kita. Apakah kita sama seperti bangsa Israel yang gampang juga melupakan Tuhan? Doa saya enggak, saudaraku. Saudara tetap ada dalam posisi sebagai putra-putri Allah yang tetap memandang Tuhan dan tidak pernah melupakan Tuhan. Sepakat dengan saya katakan amin. Saudaraku, kembali saya sampaikan sama saudara, Yosua memberitahukan atau mengingatkan ini kembali sebab bangsa Israel gampang lupa gitu. Contohnya banyak, saudaraku. Ketika bangsa ini lapar, mereka berseru kepada Musa, "Kami lapar, Musa." Hari itu Tuhan memberikan makanan kepada mereka. Dikirim roti mana, burung puyuh, segala sesuatu disediakan buat mereka. Ketika mereka ditolong Tuhan, mereka kembali kepada Tuhan, mereka menyembah, mereka mempermuliakan Tuhan. Tetapi ketika waktu mulai berjalan baik, keadaan mulai baik kembali, mereka melupakan Tuhan lagi gitu. Bahkan satu kali, saya percaya ini sangat familiar bagi kita. Ketika Musa naik ke gunung Sinai, lama Musa nggak turun gitu. Mereka gelisah, mereka bingung. Yang memimpin mereka nggak ada. Mereka minta sama Harun, buat bagi kami sesembahan untuk kami bisa menyembah dia. Sehingga Harun, mesti kompromi dan berbuat dosa. Dengan apa? Membuat patung lembu emas buat mereka sembah. Mudah sekali mereka berbalik dan meninggalkan Tuhan, saudaraku. Oleh karena itu, dalam khotbah perpisahan, khotbah terakhir, Yosua menyampaikan sesuatu yang sangat esensi, sesuatu yang sangat vital sekali untuk setiap orang Israel. Dan saya percaya pesan Tuhan yang sama hari ini juga disampaikan buat kita. Jangan pernah kita beranjak dari iman kita kepada Allah yang benar untuk kita menggantikan dengan Allah yang tidak benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan satu teladan yang sangat luar biasa dikatakan di dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 tadi, saudaraku. Yosua berkata seperti ini,
Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapakah kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami itu. Dan perhatikan ini, tetapi aku, kata Yosua, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa Yosua? Orang yang dipakai Tuhan untuk membawa bangsa ini masuk tanah perjanjian. Bahkan dalam teks ini, saudaraku, orang Israel sudah menduduki tanah perjanjian itu. Dan Yosua mau ingatkan kepada mereka, dalam perjalanan hidupmu, selama ini Tuhan tolong kamu, Tuhan sertai hidupmu, Tuhan campur tangan atas kehidupanmu, maka hendaknya lah engkau tidak boleh melupakan Tuhan yang sudah melakukan banyak perkara itu atas hidupmu. Dan saya mau bilang sama saudara, kalau sampai hari ini, di tengah-tengah keadaan yang mungkin juga nggak baik terjadi atas kehidupan kita, atas bangsa kita, bahkan seluruh dunia hari ini sedang dalam situasi yang nggak mudah. Minggu yang lalu saya sampaikan tetap ada Tuhan, tetap ada Tuhan. Bahkan hari ini saya mau bilang sama saudara, Tuhan Yesus tetap baik buat saya dan saudara. Sepakat katakan amin. Hari ini mungkin beribadahnya kita atau pola ibadah kita nggak seperti biasa. Kita masih diizinkan untuk sabar gitu. Kita beribadah di rumah-rumah. Saudaraku, ketika saya merenungkan dia ya, ini sama seperti yang terjadi di gereja mula-mula. Ketika pada waktu itu umat Tuhan, orang percaya, mereka masih beribadah di rumah-rumah mereka. Hari ini kita diizinkan. Doa saya, iman saudara tetap kuat, tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Sepakat katakan amin. Enggak tergantung sama situasi dan kondisi yang terjadi hari ini. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan ini, ketika saya mempersiapkan khotbah, pertanyaan yang muncul gini, kenapa Yosua memilih untuk beribadah kepada Allah dan tetap beribadah kepada Allah? Dan doa saya menjadi keputusan kita. Amin. Dalam situasi apapun. Alasannya saudara, ada 3 hal. Yang pertama dikatakan Yosua pasal 24 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya bacakan ya buat setiap kita. Yosua pasal 24 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Ini alasan yang pertama, saudaraku. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu, perhatikan ini, kuserahkan ke dalam tanganmu. Ayat 12. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan bintang-bintang ini menghalau mereka di depanmu. Seperti kedua raja orang Amori itu, sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Ayat 13 dikatakan seperti ini. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Saudaraku, menarik. Tuhan buat sesuatu yang ajaib atas kehidupan mereka. Kemenangan demi kemenangan yang terjadi dalam hidup bangsa Israel, semua sepenuhnya adalah karena Tuhan berkehendak memberikannya. Jadi di sini Yosua mengingatkan kepada orang Israel dan juga mengingatkan kepada dirinya sendiri bahwa segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang dimiliki, segala sesuatu yang melekat dalam hidupnya adalah semua karena Tuhan. Semua pemberian Tuhan. Hendaklah kita juga menyadari, saudaraku. Jadi yang pertama gini, alasan kenapa kita harus tetap beribadah kepada Tuhan dan memilih untuk selalu beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan segala sesuatu atas kehidupan kita. Perhatikan, karena Tuhan yang memberikan segala sesuatu atas kehidupan kita. Yang paling simpel, kalau saudara hari ini masih bisa bernafas, setiap tarikan nafas kita dan hembusan nafas kita, semua adalah anugerah Tuhan. Orang mungkin berkata gini, nafas mah murah, gampang. Jangan salah saudaraku.
Saudara pergi ke rumah sakit, saudara dirawat di situ, saudara nggak bisa nafas, dibantu pernafasan di rumah sakit. Setiap tabung-tabung tabung-tabung oksigen yang di situ, itu punya nilai, punya harga. Itu 1 hari berapa, 2 hari berapa, 3 hari berapa. Saudaraku, berapa lama saudara hidup sampai hari ini? Coba hitung. Dalam konteks nafas saja, kita diingatkan Tuhan. Kita ada sampai hari ini, semua karena Tuhan. Belum yang lain. Kalau Tuhan mengizinkan kita mengecap, menikmati segala fasilitas, segala hal yang baik yang ada dalam hidup kita. Dulu masih perjaka, berharap punya istri, dikasih istri sama Tuhan. Itu pemberian Tuhan yang terbaik. Sepakat katakan amin. Jaga saudaraku, itu pemberian Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Belum punya anak, dikasih anak, itu juga berkat Tuhan. Dulu masih susah, kemana-mana jalan kaki, dikasih kendaraan, apapun bentuk kendaraannya, seperti apapun kendaraannya, saudara, itu berkat Tuhan. Dulu masih ngontrak kos gitu, Tuhan kasih tempat yang permanen. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu semua berkat Tuhan. Hari ini saya mau mengingatkan kepada saudara, tarikan nafas kita Tuhan kasih. Karena anugerah Tuhan hari ini kita masih bisa bernafas. Segala sesuatu yang kita punya, semua karena Tuhan. Ada orang berkata, oh karena aku jerih lelah, karena aku kerja keras. Saudaraku, jerih lelah saudara, kerja keras saudara, kalau nggak diberkati Tuhan, gampang untuk semuanya itu hilang gitu. Oleh karena itu gini, sebagai hamba Tuhan saya mau tetap sampaikan kepada saudara, mengingatkan ini kembali. Sadarilah bahwa semuanya yang melekat dalam diri kita dan segala sesuatu yang kita punya adalah dari Dia, dari Tuhan. Jangan sampai kita sombong. Yosua ini pemimpin besar, saudaraku. Dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan menyertai kehidupannya sangat dahsyat sekali. Dia bisa berkata gini, kalau bukan karena aku, gak mungkin. Enggak. Dia menyadari bahwa dia hanya Allah Tuhan. Dia menyadari dia hanya hamba Tuhan. Musa, Yosua itu hamba-hamba Tuhan. Israel melihat perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan melalui kehidupan mereka, tapi sadari bahwa mereka hanyalah hamba-hamba Tuhan. Dan dalam satu titik kehidupan Yosua, dia declare imannya dan dia menyampaikan ini kepada semua orang Israel. Hari ini aku dan seisi keluargaku akan tetap menyembah kepada Tuhan. Kalau engkau kepala rumah tangga, suami-suami, bapak-bapak, saya mau sampaikan sama saudara, bawa keluargamu untuk tetap menyembah Tuhan. Amin. Kalau mungkin ada di antara saudara yang hari ini diizinkan, engkau ibu single, orang tua single, tetap bawa anak-anakmu beribadah kepada Tuhan. Orang-orang muda, saya mau sampaikan sama saudara, teruna-teruna Tuhan, engkau tetap memberikan hidupmu untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Jangan pilih yang lain. Apalagi dalam waktu-waktu seperti ini, engkau mesti tetap memilih pilihan yang terbaik, yaitu beribadah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kenapa harus ada pilihan untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan? Karena kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, bahkan yang kita punya sampai hari ini, semua hanya karena Tuhan. Semua karena pemberian Tuhan. Yang kedua, saudaraku, Yosua pasal 24 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Ayat 18. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 17, ayat 18, ada satu kata kunci yang dikatakan seperti ini. Sebab Tuhan Allah kita,
Dialah yang menuntun kita dan nenek moyang kita. Jadi alasan yang kedua, kenapa kita mesti beribadah kepada Tuhan, tidak hanya menyadari bahwa segala sesuatu yang melekat dalam diri kita adalah karena pemberian Tuhan, tapi yang kedua adalah sudah mesti tahu bahwa Dia yang menuntun hidup kita. Sama-sama katakan, Tuhan yang menuntun hidup kita. Amin. Ketika saya mempelajari ayat ini, ada satu referensi dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat ya. Saya bacakan buat kita semua. Mazmur pasal 23 yang pertama dikatakan seperti ini. Ini Mazmur yang sangat terkenal sekali. Kita hafal lagunya dan sering kali kita nyanyikan pasti. Dikatakan gini, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. 14 ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Wow, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sampai ayat yang ke-6. Kita tahu isi hati Daud dan apa yang terjadi atas seorang yang bernama Daud. Ada satu eksperimen. Gini, ada satu pengalaman pribadi. Ada satu perjumpaan antara Daud dengan Tuhan dan pengenalan Daud kepada Tuhan. Dan itu yang menjadikan Daud menjadi orang yang tahu banget siapa yang tuntun hidupnya, siapa yang pimpin hidupnya. Kalau dia dari orang kampung yang diabaikan, yang dilupakan oleh papa mamanya gitu, hanya dipercaya 2-3 ekor kambing domba untuk dia gembalakan, sampai akhirnya dia menjadi orang besar, bahkan raja atas umat pilihan Tuhan, yaitu raja atas bangsa Israel. Saudaraku, Daud menyadari benar bahwa semua karena ada satu pribadi yang menuntun seluruh hidupnya. Memang ada lembah kekelaman, memang ada situasi yang sukar, memang ada keadaan-keadaan yang tidak mudah untuk dilewati, yang sukar gitu, untuk disusuri. Tapi yang menarik adalah gini, Daud tahu dia punya gembala yang baik. Dan gembala itu kita kenal sebagai pribadi Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dia selalu ada, dia selalu tuntun hidup umatnya. Israel disertai Tuhan, dituntun Tuhan, melewati berbagai macam hal yang gak mudah. Tapi toh endingnya Tuhan bawa mereka ke tanah perjanjian. Daud dalam Mazmur pasal 23 melewati fase hidup yang gak gampang, yang gak mudah. Tapi toh Tuhan bawa Daud menjadi orang-orang yang menikmati kemenangan demi kemenangan. Hari ini saya mau bilang sama saudara, kalau kau rindu hidupmu terus menikmati kemenangan demi kemenangan atas kehidupan kita, maka pastikan engkau mau dituntun oleh Tuhan. Amin. Engkau mau dituntun oleh Tuhan. Izinkan Dia pegang hidupmu, saudaraku. Kita nggak bisa, maaf kata, mempercayakan hidup kita kepada sesuatu yang sementara, bahkan nasihat-nasihat dunia, enggak. Tapi kita pastikan hidup kita terus dituntun oleh Tuhan. Pertanyaannya, Pak Pendeta, bagaimana caranya supaya hidup kami terus dituntun oleh Tuhan? Saudaraku, ini jawabannya firman Tuhan. Ini isi hati Tuhan yang diberikan untuk kita. Sudah kita merenungkan firman Tuhan di siang dan malam, sama seperti yang dinasihatkan oleh Musa kepada Joshua. Baca renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Mazmur pasal yang pertama dikatakan juga, orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Saudaraku, kemenangan keberhasilan seseorang ditentukan dari siapa, sama siapa yang menuntun dia. Pastikan kita dituntun oleh Allah kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jangan izinkan kita dituntun sama nasihat dunia, tapi izinkan hidup kita terus dituntun oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yosua pasal 24 ayat yang ke-29.
Yosua pasal 24 ayat yang ke-29. Saya baca demikian firman Tuhan buat kita. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Minggu kemarin saya bicara tentang happy ending, finishing well, maka saya mau bilang hari ini juga, Yosua adalah seseorang yang mengalami menikmati finishing well atas hidupnya dia. Dia sudah berhasil membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian, sehingga mereka menempati tempat-tempat yang sudah diberikan Tuhan atas hidup mereka. Yosua khotbah terakhir kepada mereka, mengingatkan kembali atas apa yang Tuhan buat. Dan dalam satu titik keputusan terakhir, Yosua berkata, hari ini aku dan keluargaku tetap menyembah kepada Allah yang benar, yaitu Allah Yahweh, Yesus Kristus Tuhan saya dan saudara. Maka hari ini, pastikan kita pun mengambil satu keputusan yang benar, yaitu apa? Tetap beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Alasan yang ketiga, sebab kita tahu kepada siapa kita akan kembali, yaitu kepada Tuhan. Yosua tahu banget dia akan kembali kepada Tuhan. 120 tahun usianya. Untuk waktu itu mungkin termasuk mati muda gitu. Tapi tidak apa-apa saudaraku. Bukan masalah berapa lama kita hidup di dunia ini. Tapi kembali kita renungkan adalah apa yang sudah kita buat untuk Tuhan dalam kerajaannya. Doa saya, saudara yang sudah ada dalam Kristus Yesus, sudah tetap memilih untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena satu alasan saudara sadar dan saudara mengerti, toh nanti kalau kita menyelesaikan perjalanan kita di dunia ini, kita akan kembali bukan kepada yang lain, tapi kepada Tuhan. Amin. Dan hendaklah setiap kita terus menjadi orang-orang yang punya hikmat dari Tuhan untuk kita memilih yang benar dalam hidup kita. Jangan saudara berkata, masih muda Pak. Jangan, nggak ada orang yang tahu gitu. Di COVID-19, pandemi COVID-19 ini kita dibukakan bahwa hakikatnya manusia itu sangat rapuh sekali, sangat rentan sekali. Pesepak bola yang setiap hari olahraga, bisa kena COVID. Orang-orang yang badannya bagus, atletis, bisa kena COVID. Yang masih kecil, kena COVID. Yang pemuda bisa kena, yang tua kena, warning. Apalagi saudaraku. Tapi saya mau bilang sama saudara, bukan masalah matinya, tapi masalah gini. Tuhan masih kasih kesempatan buat hari ini untuk kita hidup. Apa yang kita buat untuk Tuhan? Harapan dan doa saya dan dorongan saya buat seluruh umat Tuhan dimanapun kau berada, jangan pernah melupakan Tuhanmu, tetap beribadah kepada Dia. Setuju katakan amin. Kiranya firman Tuhan ini membawa kita untuk kita terus menikmati kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Karena apa? Ada satu pilihan yang terbaik, ada pilihan yang benar, yaitu apa? Tetap beribadah kepada Tuhan dengan 3 alasan. Yang pertama adalah, saudara, sebab Tuhan yang memberikan segala sesuatu atas hidup kita. Yang kedua, alasannya sebab Tuhan yang menuntun hidup kita sampai hari ini. Dan yang ketiga, kita menyadari bahwa kita pun nanti akan kembali kepada Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak saudara, hari ini kita akan nyanyi satu lagu. Ketika saya merenungkan khotbah ini, Tuhan ingatkan lagu ini buat saya dan sangat memberkati sekali. Saya minta tolong, ayo Kak Izer, Kak Yongki, main di G ya. Come on. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan.
Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saudaraku, kau yang di rumah-rumah, saya ajak saudara untuk bergandeng tangan yuk. Suami, istri, anak-anak, atau mungkin kau sedang beribadah sendiri hari ini. Angkat hatimu, angkat hatimu. Ayo kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Oh, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Di lembah air mata ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini minggu yang pertama. Setiap bulan kita menikmati perjamuan kudus. Saya mau ajak saudara, mari siapkan roti dan anggur saudara. Saya tunggu beberapa waktu ya. Yuk, siapkan roti dan anggur. Kita akan datang kepada Tuhan. Percaya hari ini kita akan manunggal dengan Tuhan. Kuasa Tuhan dilimpahkan atas hidup kita untuk kita cakap menanggung segala sesuatu dan dijadikan kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saudara sudah bawa roti, punya roti di tangan saudara, angkat roti ini melebihi kepala saudara. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Bapa, aku bersyukur kepadamu untuk pengorbananmu di kayu salib. Engkau mati bagi kami, Engkau menderita bagi kami. Engkau tumpahkan darahmu, Engkau relakan tubuhmu tercabik-cabik, supaya kami yang seharusnya binasa, kami dapat beroleh hidup, bahkan hidup yang kekal ya Tuhan. Terima kasih untuk semua perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami hari ini. Hamba bersama dengan seluruh umat-Mu, kami mengangkat roti ini di hadapan-Mu Bapa. Oh ralabaka shekarala Bapa. Pada waktu malam ketika Yesus akan diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan di dalam nama Yesus. Siapkan anggur saudara. Kalau nggak ada anggur di rumah, saudara bisa pakai teh, tidak apa-apa. Saudara bisa pakai sirup, tidak apa-apa. Mari angkat ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan.
Dan sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saya mau sampaikan sama saudara, setetes darah Kristus cukup untuk menebus diri saya dan saudara. Apalagi Tuhan tumpahkan darahnya. Dia berikan nyawanya untuk saya dan saudara. Sangat cukup. Hidupmu dipulihkan, keluargamu dipulihkan. Masa depanmu ada di dalam Tuhan. Bukankah anggur yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum di dalam nama Yesus. Oh Lord, thank you. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur kepada Dia. Yaralabaka syakaralamu yasenamu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Tak berubah kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Oh Bapa, mampukan kami semua, bahkan seluruh umat-Mu untuk menghidupi setiap firman-Mu. Roh Kudus tolong kami dalam segala kelemahan kami. Kami percaya kami punya roh yang perkasa yang tinggal dalam diri kami, Roh Kristus. Tuhan mampukan kami, Roh Kudus mampukan kami untuk menghidupi setiap perkataan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa persembahan kita. Bahkan minggu yang pertama Tuhan memberi kesempatan untuk kita mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan, milik Tuhan, yaitu perpuluhan. Saudaraku, saudara di bawah ini nanti akan ada informasi ke rekening mana saudara akan bisa mentransfer perpuluhan maupun persembahan saudara. Beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bawa yang terbaik, yang jujur kepada Tuhan. Saya akan bawa dalam doa. Tuhan, berkati seluruh persembahan, bahkan terlebih lagi perpuluhan yang akan dibawa umat-Mu pagi hari ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menguduskan semuanya. Dan kami percaya apa yang kami lakukan siang hari ini adalah sesuatu yang mempermuliakan Engkau. Berkati mereka Tuhan, berkati seluruh putra-putrimu, usaha pekerjaan mereka, apapun yang dilakukan. Bahkan mungkin dalam situasi yang gak mudah hari-hari ini, hamba percaya Engkau sumber berkat. Kami gak hidup hanya dari gaji, tapi kami hidup dari Tuhan. Itu yang kami percayai dan terjadi atas seluruh kehidupan putra-putrimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Berikutnya saudaraku, kita akan mendengarkan pengumuman dan juga suara gembala hari ini. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan. Kami masih berada dalam satu tema yang sangat baik sekali, yaitu tentang strategi. Orang yang tidak merencanakan dan tidak punya strategi akan mengalami kehancuran. Tuhan sendiri berkata harus ada planning. Jadi barang siapa tidak berperang melawan raja yang lain, menghitung tentaranya. Apa dengan 10.000 tentara bisa melawan yang 20.000? Kalau tidak, coba adakan perdamaian. Tetapi saya mau sampaikan the power of the right succession. Suksesi yang tepat. Di dalam Yosua pasal pertama, kitab Yosua ini menarik sekali, harus dibaca yaitu oleh semua yang masuk Akademi Militer West Point di Amerika. Karena banyak orang belajar yaitu tentang siasat perang dari Sun Tzu, yang dari China, ataupun yang lain. Ketika seorang profesor yang mengajarkan tentang strategi juga di West Point, dia tanya siapa jenderal paling hebat. Mereka bilang Napoleon, ada yang bilang Genghis Khan, ada yang bilang Alexander the Great. Tidak, katanya Joshua. Joshua di dalam firman Tuhan dikatakan adalah asisten daripada Musa, syarat Mose. Bukan Ebed tapi syarat. Anda saat ini jadi asisten seseorang hebat, cari orang hebat di mana Anda bisa belajar. Kemudian Musa menumpangkan tangan di atasnya. Di dalam kitab Ulangan pasal 34 mulai ayat 9 sampai 12. Bagaimana setelah tumpangi tangan penuh dengan roh hikmat.
Saudara yang kasih Tuhan, setiap pemimpin, bahkan setiap pemimpin perusahaan, kepala keluarga harus mempersiapkan penggantinya. Kalau satu tidak bisa ya tim lah. Tidak ada zaman superstar, sekarang super team. The power of the right succession. Karena Yosua yang milih itu bukan Musa tapi Tuhan. Dari begitu banyak orang hebat, Yosua namanya dulu Hosea. Hosea artinya salvation, keselamatan. Diganti namanya jadi Joshua. Joshua ada Jehovah deliver, Jehovah savior. Itu gambaran orang yang dilahirkan kembali. Nama saya dulu Arifin, sekarang Timotius. Sebab saya dilahirkan kembali, yaitu 40 tahun yang lalu. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah menjelaskan bagaimana Tuhan berjanji kepada Yosua. Sebagaimana aku menyertai Musa. Tidak ada hamba Tuhan lebih hebat daripada Musa dalam perjanjian lama. Yang berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Yang melakukan banyak, yaitu mujizat dan teror kepada musuh-musuhnya. Saudara yang kasih Tuhan, Yosua dari syarat Mose menjadi ebed Yahweh di dalam Yosua pasal 24. Itu karier saudara saya. Anda hari ini menjadi seorang pegawai sederhana, nggak apa-apa. Yang kedua saya mau bicara tentang the power of vision. Tuhan berkata, dari gambarkan the greater Israel, janji Tuhan bukan seperti Israel yang sekarang, tetapi dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Sungai Nil di Mesir, lalu padang gurun Sin, padang gurun, dan terus sampai sungai Efrat. Efrat itu perat, artinya berbuah, kehidupan yang berbuah. The power of vision. Jangan punya mimpi yang kecil, saudara. Kita ini punya Tuhan yang besar. Saya bermimpi dalam hidup saya membangun para pemimpin yang akan menggantikan kami-kami yang senior ini. Generasi Musa, kita membangkitkan generasi Yosua. The power of vision. Kita percaya yaitu the power of vision, bukan khayal. Sebab ini Tuhan yang berjanji sampai ke sungai Efrat, sampai hidup yang penuh dengan buah. Terimalah kekuatan ini, the power of vision and the power of the right succession. God bless you, warga kerajaan. Amin. Haleluya. Kita di penghujung ibadah kita. Saudara, kita akan naikkan syafaat kita. Dan kita akan berdoa untuk negeri yang kita kasih. Terus kita bawa, kita percaya akan terjadi pemulihan atas negeri ini. COVID-19 ini akan segera berlalu dari negeri kita, dari bangsa kita, bahkan dari dunia ini. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Tuhan, tak henti-hentinya kami minta anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa berdaulat atas kehidupan kami. Bahkan kami percaya segala sesuatu terjadi atas seizin Tuhan. Hari ini kami minta anugerah-Mu di dalam nama Yesus. Bapa, selamatkan negeri kami, pulihkan negeri kami, bahkan pulihkan dunia ini ya Tuhan, dari bencana COVID-19 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup untuk mengangkat semua bencana ini atas bangsa kami, atas negeri kami,
bahkan atas dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kepadamu. Engkau Allah yang berdaulat penuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hamba berdoa untuk seluruh anak-anakmu, putra-putrimu yang hari ini ada di barisan depan, para medis, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menjadi dokter, untuk merawat banyak orang yang saat ini sakit. Hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, hikmat, bahkan perlindungan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah-Mu buat mereka ya Bapa. Di dalam nama Yesus, berkati pemimpin negeri kami. Berikan hikmat, kecakapan yang datangnya dari Tuhan untuk bisa membawa bangsa ini keluar dari kondisi yang seperti ini. Kami menyerahkan seluruh putra-putrimu dimanapun mereka berada. Tuhan, kasih dan anugerah-Mu sempurna, penjagaan perlindungan-Mu sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melimpahi mereka dengan kesehatan, kekuatan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang, buka tanganmu di hadapan Tuhan, angkat wajahmu, pandangi sumber kehidupanmu, dan terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyatakan segala kasih, anugerah, dan rahmat-Nya atas kehidupanmu. Rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, kehidupanmu diberkati. Engkau semakin naik dan bukan turun. Segala sesuatu yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini sampai selama-lamanya. Berkat atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, turun atas hidupmu. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Amin.